Oke, ini kita first class ya. Iya, Python start nih. Tepat jam 7 nih kita mulai. Oke. Halo, Hayden. Dipanggil Hayden juga. iya. Oke, kelas berapa sekolahnya? Kelas 8. Kelas 8 SMP ya berarti. Iya. Oke. Oke, aku kenalin juga. Aku Python tutornya Hayden. Dia panggil aja aku Kak Rosi, kalau nggak Miss Rosi. Aku yang akan membersamai Hayden nanti di kelas Python tutor ya. Python start maksudnya. Oke, oke, hari ini kita pertemuan pertama. Biasa ya, kita pertemuan pertama kenalan-kenalan dulu lah. Kenalan-kenalan sama platform Algonovanya, kenalan sama bahasa Python-nya gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, sebelum kita mulai, aku mau tanya-tanya dikit lah ya. Hayden di sekolah udah belajar apa aja nih? Ini informatikanya. Paling baru web dev doang, HTML gitu-gitu. HTML doang sih. Udah pakai bahasa apa tuh? C++? Enggak, belum. Belum juga. Berarti Python nih udah pernah belajar belum sebelumnya? Udah dulu, tapi ya Hmm? udah lupa. Soalnya kayak terakhir belajar 2023. Hmm. Di berarti pas Hayden kelas berapa tuh? 6. Kelas 6 SD ya? Iya. Oke, wih, udah belajar Python ya. Itu belajar di sekolah atau gimana? Ada les sama Oh, ya ada les. ada les juga. Tapi berapa lama tuh lesnya? Berapa lama? Paling kayak cuman Mm-mm. 1 bulan doang. Oh, 1 bulan doang. Sebentar ya? Iya, Oke, oke, kalau gitu kita ulangi lagi ya belajar Pythonnya nih. iya, Oke, tapi kalau Hayden udah pernah belajar Python sih, so far pasti oke lah ya. Ini Python gampang lah nanti. ya. Tapi kayaknya udah lupa deh. Iya, nanti kita ulas-ulas lagi. Tapi kan at least Hayden udah pernah nyentuh Python gitu gitu kan ya. Oke, kalau gitu aku izin share screen. Screenku sudah terlihat? Udah. Oke, kita bisa langsung mulai pelajaran hari ini. Nah, perkenalan dengan bahasa Python ya. Hadian juga udah pernah belajar Python juga nih, jadi kita nggak baru-baru banget lah ya, tapi kita mengulas kembali gitu kan ya. Oke, terus selanjutnya, oke, agenda kita hari ini yang pertama belajar mengapa programming di Python itu sangat keren ya, karena Python ini kan banyak banget dipakai ya. Terus yang kedua, kita menyelidiki fitur-fitur dari platform software development online. Nah, ini platform yang akan kita pakai buat ngerjain soal di Algonova ini. Nah, itu nanti kita akan kenalan sama softwarenya juga. Terus yang terakhir kita akan menulis program pertama di Python. Nah, kita juga nanti akan bikin program pertama di Python. Kita akan nulis juga di akhir ya. Oke, next. Oke, kita nih di kelas Python akan ngapain aja? Nah, ini urutannya ya. Yang pertama, Hayden akan mengikuti orientasi dan mempelajari platform software development. Nah, ini hari ini ya. Kita akan orientasi dulu nih, pengenalan gitu kan. Namanya juga first class ya. Kita akan orientasi dulu. Habis itu, setelah pengenalan-pengenalan, nah kita akan melaksanakan tugas-tugas kecil. Nah, tentunya dalam Hayden mengerjakan tugas-tugas akan ada di bawah pengawasan aku gitu. Ada di bawah pengawasan dari tutor Python-nya gitu. Ada pengawasan dari akunya juga. Jadi kalau misalnya Hayden ada yang bingung, ada yang nggak ngerti, even di luar kelas kayak misalnya kita tidak jadwalnya kelas nih, tapi Hayden mau ngerjain latihan yang kemarin misalnya ada soal yang belum terselesaikan misalnya gitu. Nanti bisa tanya-tanya aku aja di chat WhatsApp ya gitu. Itu yang chat WhatsApp itu em, chat WA-nya Mama atau WA-nya Hayden ya?
Saya, Oh, WA-nya Hayden langsung. ya, Kirain WA-nya mama, kalau enggak ayah gitu. Berarti langsung ke Haydennya ya? iya, Oke, sip. Nah, itu lebih gampang. Nanti kita sering diskusi di situ ya. Kalau kita mau bahas soal gitu. Terus nanti yang ketiga, kita akan mengerjakan proyek. Nah, selain kita ngerjain tugas, kita juga akan bikin proyek pribadi nih. Kita akan bikin proyek pribadi. Nanti di akhir modul biasanya, di akhir modul itu akan ada proyeknya sendiri sih. Misalnya modul satu nanti proyeknya apa. Di terakhir modul satu apa gitu, modul 2 apa gitu. Nanti sesuai dengan tema modulnya. Lalu yang terakhir, nah kita ada yang namanya hackathon. Apa itu hackathon? Hackathon itu adalah kayak sebenarnya kayak ujian sih. Jadi kayak Hayden ngerjain soal itu tanpa bertanya ke tutor. Jadi Hayden tuh nggak boleh nanya gitu kan ya. Tapi kerjain soalnya tuh kayak di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas kayak hari ini gitu loh. Jadi itu tuh ngerjainnya di luar kelas dan Hayden tidak boleh bertanya sama tutornya. Tapi Hayden itu boleh explore kayak mau searching di Google lah gitu. Pokoknya nyari referensi di YouTube atau dimanapun itu boleh. Asal yang penting tuh jangan nanya ke tutornya gitu sih. Ini namanya hackathon. Nah, biasanya hackathon itu ada di pertemuan ke 8. 8 kalau nggak 9 gitu. Nanti pasti kalau ada hackathon akan aku announce dulu di pertemuan sebelumnya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Bisa next? iya. Oke, next, next. Hmm. Nah, terus kenapa sih kita belajarnya bahasa Python nih? Kenapa ya kita belajarnya bahasa Python? Karena Python itu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia gitu ya, di seluruh dunia. Dia tuh ranking satu. Nah, dia tuh dari bahasa pemrograman yang lain, dia tuh ranking satu di dunia Python ini. Dia bahasa paling populer dan paling banyak dipakai gitu kan ya. Especially di data analis. Nah, Hayden tahu nggak kerjaan data analis? Apa? Gimana? Maksudnya? Ada kerjaan yang namanya data analis. Hayden tahu nggak tentang kerjaan itu? Enggak. Emang itu ngapain? Nah, jadi tuh ada role yang namanya data analis. Data analis itu dia tuh yang mengolah data gitu loh. Misalnya kayak di platform Shopee, kayak e-commerce gitu loh. Nah, dia tuh bisa ngolah data. Misalnya di sebuah toko ya. Jadi kayak produk yang paling populernya tuh apa sih di toko ini? Nah, itu. Jadi dia tuh ngolah data. Intinya dia tuh ngolah data. Ngolah data yang sangat banyak gitu kan. Jadi datanya nggak cuma sedikit. Jadi karena datanya banyak, diolah gitu kan ya. Itu pakainya Python. Nah, data analis ini banyak pakainya Python gitu kan. Jadi dia itu selalu berkesinambungan deh. Banyak dipakai. Pokoknya kalau misalnya orang-orang kerjanya jadi data analis, dia pasti pakai Python gitu. Gitu. Nah, ini peringkat pertama dari mana? Dari IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers. Nah, itu peringkat nomor satu bahasa pemrogramannya. Oke. Oh, sebentar kok layarku diam aja ya. Oke. Nah, lanjut ke sini. Terus, eh, kenapa kita memprogram dengan Python? Nah, Python ini ternyata dia itu sudah eh membuat gitu kan ya. Jadi kayak hal-hal yang kita pakai itu dibuatnya dari Python ternyata. Misalnya Instagram, YouTube, Google, Gmail, ini kan udah nggak asing lagi buat kita ya. Pasti Hmm. Hayden juga selalu pakai yang ada di sini kan? Sosial media, Facebook. Nah, ini juga ada Intel juga. Ternyata dia itu dibuatnya dari si Python gitu. Kan ini udah sering banget dipakai. Nah, terus selain itu, Python ini
ternyata dipakai juga di games-games. Nah, ini games-games ini Hayden udah pernah main belum? The Sims. Paling cuman Sims doang. Oh ya, Sims main juga. Tapi dulu waktu kecil, sekarang udah nggak ingat apa-apa. Udah lupa ya gamenya kayak gimana ya? Iya. Iya, The Sims, terus World of Tanks, terus Civilization, Eve Online. Nah, ini juga dibuatnya dari Python. Cuman dia itu ngebuat si logika dari gamesnya. Nah, ini beda lagi ya. Jadi Python itu cuma bisa memprogram logika dari si gamesnya, bukan visualisasinya. Misalnya kayak background gitu kan, temanya atau karakternya. Nah, itu bukan dari Python. Sebenarnya Python tuh bisa eh kayak buat visualnya juga, tapi dia tuh berat banget nget gitu kan. Jadi Python ini cuma pakai logikanya aja. Kalau visualisasinya itu nggak pakai Python karena terlalu berat buat games gitu Python itu. Gitu. Terus next. Nah, Nah, Python ini juga digunakan untuk otomatisasi proses rutin, misalnya pengolahan pesan. Nah, Hayden pernah tahu nggak kayak bot buat chat yang nge-spam banyak gitu? Tahu nggak? Mm-mm. Ya. Ya, nah itu juga dia bisa dibikin atau diprogram dari Python. Kayak bot chat pesan yang ngirim pesan langsung banyak. Nah, itu pakai Python. Terus, selain itu, Python juga misalnya ada suatu perlombaan. Nah, terus kita mau bikin sertifikat dan sertifikat buat pesertanya itu banyak, misalnya ribuan. Nah, itu kan kita nggak mungkin namain satu-satu sertifikatnya nama orangnya ya, nama pesertanya. Kayak spend time banyak waktu banget gitu kan. Nah, si Python ini bisa nih bikin kayak database pesertanya, terus nanti diimport di Excel, terus dia akan otomatis otomatis bikin 1.000 sertifikat buat nama-nama peserta yang ikut dalam perlombaan itu gitu. Jadi bisa diotomatisasikan gitu kan oleh si Python. Nah, gitu biar kita ngehemat waktu juga ya gitu kan. Gak mungkin kita bikin satu-satu yang sebanyak itu gitu kan. Nah, itu Python bisa nih mau memprogram kayak gitu. Gitu. Selain itu juga untuk microcontroller, Hayden tahu Arduino nggak? Iya. Nah, itu juga bisa tuh pakai Python. Pernah Oh, pakai Aida pernah bikin robot. Oh iya, pakai Iya. Arduino ya? Iya, pakai Arduino. Wih, keren. Robotnya ngapain tuh? Oh, jadi kayak nyetir gitu situ Heeh. ada sensornya. Jadi kok dia mau nabrak dia stop, habis itu dia nyari jalan belok kiri atau belok kanan gitu. Nah, iya, bener banget. Itu Arduino emang kayak gitu ya. Itu Hayden di mana? Les atau di Kalau sekolah? sekolah. Oh, di sekolah juga. Iya. Wih, keren ya. Emang, iya, pakai Arduino tuh bisa buat robotik gitu juga. Nah, bisa juga diprogram pakai Python gitu. Terus, oke, ini mah udah. Lanjut kita ke sini. Nah, jadi kita ada teori juga ya. Jadi, setiap pembelajarannya kita itu akan ada teorinya juga. Kayak Kak ini presentasi dulu, menjelaskan teori, habis itu baru deh Hayden ngerjain soal yang ada di platform. Jadi aku jelasin dulu materinya, habis itu kita praktik gitu. Jadi selalu ada teori dulu, habis itu praktik. Nah, biasanya akan ada dua sesi. Misalnya sesi pertama nih Hayden udah selesai ngerjain soal. Nah, nanti aku ada presentasi lagi, ada materi kedua, habis itu ngerjain soal lagi. Terakhir emang ngerjain soal. Jadi sehari itu ada dua, maksudnya satu pertemuan itu ada dua sesi. Kayak aku jelasin teori dulu, habis itu praktik, lalu jelasin teori lagi, habis itu praktik lagi. Gitu. Jadi biasanya ada dua materi yang disampaikan dalam satu pertemuan gitu. Oke, nah lanjut. Di sekolah udah pernah belajar algoritma?
Hayden? Apa itu? Belum? Belum. Oke, kalau belum kita akan bahas di sini ya. Nah, apa itu algoritma? Kita akan bahas ya algoritma, bahasa pemrograman, sama program juga nih. Nah, yang pertama ini algoritma ya. Algoritma ini adalah sebuah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih sebuah tujuan. Nah, bahasa simpelnya ya, bahasa simpel dari algoritma ini kayak Hayden pernah nontonin tutorial gitu nggak? Ya, pernah. Nah, itu adalah simpelnya dari algoritma. Jadi itu kayak langkah-langkah yang berurutan, langkah-langkah yang terstruktur. Nah, itu tuh algoritma. Biasanya Heidi nontonin tutorial apa tuh? Paling cara nyelesain satu quest di game. Oke, nah itu kan ada kan kayak pertama kita harus ngapain dulu gitu kan ya. Hmm. Kedua sampai terakhir. Nah, itu adalah sebuah algoritma juga tuh. Jadi adalah langkah-langkah atau urutan yang terstruktur gitu. Jadi kita harus ikutin langkah-langkahnya dari awal. Terus, selain itu, misalnya apa ya contoh-contoh di kehidupan sehari-harinya nih. Contoh di kehidupan sehari-harinya algoritma itu misalnya berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah, hal yang pertama Haydin lakukan apa? Pak mandi segala macam. Nah, pertama ini bangun tidur dulu kan. Ya, Habis itu habis mandi apa? Mandi dulu atau sarapan dulu? mandi. Mandi dulu. Habis itu sarapan ya. Ya. Habis sarapan Pakai berangkat. sepatu, Pakai sepatu, langsung ke sekolah. sekolah. Nah, gitu. Itu juga algoritma tuh. Jadi, algoritma di dalam kehidupan kita sehari-hari, simpelnya itu seperti itu. Algoritma berangkat ke sekolah. Jadi, kita harus ngapain aja nih pertama, kedua, sampai kita berangkat. Gitu. Itu adalah sebuah algoritma. Nah, terus di sini ada algoritma yang baik tuh kayak gimana nih? Nah, yang pertama ini semua tindakan yang dibutuhkan sudah termasuk dalam algoritma. Jadi, misalnya gini, contoh contoh simpelnya gini. Misalnya, Hayden nonton tutorial bikin nasi goreng. Nah, misalnya bikin tutorial nasi goreng, kita harus masukin dua bawang, misalnya dua bawang, dua bawang merah. Nah, kalau misalnya di tutorialnya suruhnya dua bawang, kita harus benar-benar masukin dua juga. Kita nggak boleh masukinnya tiga atau empat gitu. Pokoknya kita nggak boleh lebih atau kurang dari dua. Nah, gitu. Jadi emang harus bener-bener sama gitu, terstruktur. Kita nggak boleh ada inisiatif gitu loh. Kita tidak boleh ada inisiatif nih. Pelaku tidak pernah melakukan inisiatif, hanya melaksanakan apa yang dikatakan. Nah, gitu. Jadi kita nggak boleh inisiatif kalau melakukan sebuah tindakan. Gitu. Nah, terus yang kedua adalah tindakan teratur sesuai urutan yang benar. Misalnya, tadi tutorial bikin nasi goreng. Misalnya kita yang pertama masukin minyak dulu, tapi Aidin mau masukin nasi dulu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus berurutan, bener-bener harus berurutan dari satu dulu, yang kedua apa, yang ketiga apa. Kita nggak boleh, misalnya yang ketiga dilakukan pertama itu nggak boleh. Nah, itu tuh adalah algoritma. Dia tuh harus benar-benar terstruktur dan teratur dan sesuai urutan gitu. Itu algoritma. Nah, sampai sini algoritma ada pertanyaan nggak? Enggak. Paham ya? Iya. Oke. Oke, kalau gitu next. Nah, kalau misalnya kayak gini deh. Hmm, Kira-kira dengan bahasa kayak gini, komputer ngerti nggak sama ngerti. perintah ini? Ngerti. Serius, ngerti. Misalnya kita kayak kalikan, Oh, oh, enggak, 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 enggak.
Enggak. Dengan bahasa kayak gini, komputer ngerti nggak kira-kira kalau kita ngetik begini nih? Saya aja nggak ngerti, apalagi komputer. Tapi yang ini juga kira-kira ngerti nggak nih semuanya yang ada di sini? Enggak. Enggak kan? Enggak. Jadi harus ada bahasa komputernya dulu gitu kan. Nah, kita tuh kalau mau berkomunikasi dengan komputer, nah kita juga harus pakai bahasanya komputer juga gitu kan. Kita nggak bisa asal aja nyuruh komputer buat apa. Misalnya kalikan 10 dengan 45, perintah mana yang harus dilakukan pertama? 10 dulu atau mana dulu nih gitu kan. Pasti tuh komputer bingung gitu kan ya. Bingung sih gitu kan. Nah, makanya di sini kita akan ditulis satu bahasa yang bisa dipahami sama komputer. Terus perintahnya juga harus dipisah satu sama lain. Nah, kita kalau nulis kode, misalnya perintah yang pertama di baris pertama di sini. Nah, itu nggak boleh kita ngelanjutin perintah yang kedua di sininya gitu kan. Kita harus di baris yang kedua atau di bawahnya. Itu nggak boleh dijadiin satu baris gitu kan. Harus dipisah satu sama lain gitu. Misalnya ada juga yang digabung, tapi dipisahin pakai apa? Misalnya pakai koma. Nah, gitu. Jadi harus ada pemisah antara perintah satu sama perintah yang lain gitu. Terus, nah makanya tadi kita udah singgung-singgung tentang bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu gitu kan? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang kita pakai buat kita komunikasi sama komputernya gitu kan. Biar komputer tuh ngerti apa perintah kita. Nah, gitu. Jadi kan kita nggak asal pakai kayak yang tadi ya, kayak gini ya. Dia Hmm. nggak akan ngerti nih bahasa apa ini gitu kan. Kayak gini juga dia nggak ngerti bahasa Indonesia, dia nggak ngerti bahasa Inggris, dia nggak ngerti. Cuman, nah, dia tuh pakainya bahasa pemrograman. Ya contohnya apa? Contohnya Python, C++. Nah, itu dikemas dengan bahasa pemrograman. Nah, itu bahasa pemrograman. Nextnya yaitu program ya. Satu lagi kita bahas program. Program ini adalah suatu algoritma. Nah, tadi kita udah bahas algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Nah, program ini jadi gabungan antara algoritma sama bahasa pemrograman. Tadi algoritma apa, Hayden? Algoritma itu kayak Mm-mm. struktur yang kayak boleh pakai contoh gak? Boleh, boleh, boleh. Kayak misalnya nih, Mm-mm. eh cara ini kayak apa ya, kayak cara yang simpel aja kayak cara masak Indomie. Pertama Mm-mm. kan harus siapin panci, habis itu taruh Mm-mm. air, habis itu nyalakan kompor, habis itu tunggu panas baru masukin mie. Ya, betul. Nah, habis itu algo kalau eh, itu kan kalau salah satu step kita salah kan itu Mm-mm. udah langsung hancur kan minyak kan Ya, miss. Heeh. dimakan. Jadi ya udah ya itu algoritma Oke, jadi langkah-langkah yang harus harus diikuti dengan benar, nggak boleh betul, ini satu step. harus terstruktur ya. Mm-mm. Langkah-langkah yang terstruktur. Nah, tadi bahasa pemrograman apa barusan? Bahasa pemrograman adalah bahasa biar komputer bisa ngerti apa yang kita maksud. Oke, good, pinter. Nah, jadi program itu jadi gabungan ya, algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Nah, itu program namanya. Jadi gabungan antara algoritma dengan bahasa pemrograman. Nah, di sini ada aturan-aturannya juga nih. Gimana sih kita nulis sebuah program yang bisa dipahami oleh komputer? Nah, itu ada aturannya juga nih. Aturan yang harus kita ikutin gitu kan ya. Yang pertama, aturan awal. Aturan awal itu, perintah pertama di sebuah program harus ditulis di awal sebuah baris. Artinya gimana? Kayak kita nulis. Nah, jadi kalau kita kalau nulis program, pasti di ujung sini kan ya. Misalnya kalau nulis di buku juga pasti kan di pojok
kiri atas kan ya. Kalau kita nulis di Microsoft Word, ditulisnya juga di kiri atas. Nah, program juga sama, kita harus nulis tuh di awal ini, di awalnya tuh di sini. Nah, di situ. Itu aturan awal. Yang kedua, ada yang namanya aturan urutan. Nah, perintah akan dilaksanakan dengan urutan jika mereka ditulis di bawah satu sama lain. Misalnya, Hayden mau ngeprint yang ini yang pertama, yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Ya udah, dia akan melaksanakan dari awal. Yang pertama kita ngeprint apa dulu nih? Yang kedua kita ngeprint ini, yang ketiga ngeprint ini. Nah, itu. Jadi dia itu akan melaksanakan sesuai dengan urutannya program yang kita tulis. Jadi yang program awal kita apa, program kedua kita apa, program ketiga apa gitu. Jadi dia akan melaksanakan dari awal, dari yang paling atas gitu kan ya. Yang ketiga itu ada aturan ragam kode. Nah, ini yang paling sensitif gitu kan ya. Nah, di Python itu huruf kecil dan huruf besar itu tidak sama ya. Jadi B besar dan B kecil itu tuh tidak sama. Gini, kalau Mm-mm. misalnya aturannya B kecil, ya kamu harus tulis B kecil. Kalau kamu tulis B besar, dia salah. Dia akan error, dia akan nggak kebaca, nggak bisa jalan programnya. Gitu. Terus, kalau misalnya ada titik, ada koma pun, nah itu sangat berpengaruh. Nah, Haydin misalnya ketinggalan titik dua pun nggak bisa, gitu kan. Ketinggalan koma pun nggak bisa, nggak akan jalan, gitu. Makanya kita harus benar-benar teliti kalau mau bikin program. Selain itu ada satu lagi. Dia sensitif terhadap spasi. Nah, misalnya gini, kita harus nuliskan di sini ya, di Iya. awal sini. Nah, Haydin nulisnya di sini. Dia agak maju. Nah, itu juga nggak bisa, dia nggak akan jalan. Jadi kalau misalnya harus di awal, ya dia harus di sini. Kita nggak bisa dari tengah sini atau agak maju dikit atau spasi satu aja gitu. Misalnya di sini kita nulis, itu nggak bisa, dia nggak akan jalan, dia akan error. Itu dia sensitif juga sama spasi, titik koma, titik dua, kalau ketinggalan gitu kan ya. Sama huruf besar, huruf kecil. Nah, dia tuh sensitif. Makanya kalau kita bikin program, harusnya misalnya kita ada nih, ada program yang harusnya ditulisnya di sini. Misalnya itu program yang kedua biasanya. Misalnya bukan program yang paling awal banget, yang paling awal banget pasti ada di ujung sini. Tapi misalnya ada program yang harus ditulis di agak maju gitu kan, di tab dulu. Nah, tapi kalau Hayden nulisnya di bawahnya lagi di sini sejajar sama yang di sini, itu nggak akan jalan juga gitu. Jadi harus emang sesuai banget sama peraturannya gitu kan. Benar-benar harus teliti gitu. Oke, sampai sini aturan-aturannya ada yang mau ditanyakan? Enggak. Paham ya? Iya. Oke, kalau gitu kayaknya kita udah langsung aja ini kesimpulannya. Nanti Hayden bisa baca sendiri. Kalau gitu kita udah bisa langsung ke course-nya aja. Kita kenalan sama course kita yang buat ngerjain tugas gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke course. Hayden udah bisa masuk ke course-nya yang ini? Udah. Udah masuk juga? Ya. Udah tampilannya udah sama kayak gini? Hmm, ini masih yang misi reguler. Coba ke kursus ini, ke kursus nih. Bentar. Ke Udah. bagian kursus, udah. Udah. Nah, udah muncul gini kan, satu, dua, tiga. Ah, Nah, kita di yang pertama. Nah, kita sesuai sama pertemuan gitu kan. Kalau kita pertemuan pertama, ya udah kita di yang pertama ini. Pertemuan kedua yang ini gitu. Nah, karena kita pertemuan pertama hari ini, kita klik yang nomor satu. Karena yang selanjutnya juga kan belum kebuka ya. Terus kita ke bagian orientasi. Nah, di sini. Nah, biasanya kalau soal-soal kayak gini nih akan Karosi kasih jawabannya biar nanti Hayden bisa langsung ke soal yang
codingnya gitu kan. Itu kalau udah susah-susah. Cuman kalau awal-awal Haydin bisa kerjain sendiri. Nah, di sini juga ada latihan ngetik. Nah, ini kalau soal yang bintang, Haydin lihat kan ada yang bintang-bintang di ujung. Mhm. Nah, itu tuh soal bonus. Jadi, kalau yang wajib dikerjakan di dalam kelas adalah soal yang bernomor 1 sampai 6 misalnya. Kalau soal yang bintang ini, Haydin bisa kerjain langsung di kelas boleh. Kalau mau di luar kelas juga boleh. Jadi bisa buat latihan juga gitu. Tapi yang wajib diselesaikan adalah soal yang ada nomornya Terus gitu. yang senyum-senyum itu apa? Ini yang ini cuma kayak kamu seneng nggak, kamu happy nggak gitu-gitu. Oh, Jadi di situ misalnya kayak ada ekspresi flat, ada yang sedih gitu-gitu. Jadi Haydin hmm. pilih gitu-gitu. Gitu doang sih. Nah, oh ya, aku lupa. Nah, biasanya kan kita bikin program di sini nih. Hmm. Nah, kalau kita mau menjalankan program, kita pakai yang ini. Tapi kalau misalnya programnya udah oke, kita mau ngecek nih, program kita bener apa enggak sih? Biasanya di sini ada checklist. Bentar ya, aku coba. Nah, kalau yang ini, sebentar. Aduh, kok ini nggak ada ya? Biasanya di sini tuh ada tombol checklist. Ini tuh buat ngecek yang Hayden kerjain tuh udah bener, belum gitu. Kalau misalnya udah bener, pasti dia hijau. Kayak gini, pasti dia hijau kayak gini nih. Nah, kalau kuning ini, tandanya ini harus dicek sama Karosi dulu. Jadi kalau misalnya Hayden ngerjain nih, terus dirasa, ah ini udah bener nih, Hayden checklist yang di sini. Nah, ini kan ada yang bisa di checklist. Kalau udah selesai, checklist aja, terus nanti klik tingkat berikutnya. Nanti ini yang kuning itu harus Karosi cek dulu. Gitu. Tapi kalau yang hijau, ini udah pasti udah betul. Gitu. Oke, sampai sini platformnya ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak, kalau nggak giliran Hayden yang stop share screen dan Hayden kerjain yang orientasi yang nomor pertama ini. Oke. Oke, aku stop share screen ya, gantian Hayden yang share screen. Sip, sudah terlihat screen-nya. Nah, itu. Apa nih jawabannya di checklist-checklist mana yang betul? Referensi dari mana? Python. Membuat website. Ya, Ada. otomatisasi, ya. Ini bisa. Mm-mm. Bisa. Bisa. Bisa, oke. Kalau oke jawab, nah betul. Dia kalau benar semua, bisa maju ke soal berikutnya. Tapi kalau ada yang salah, dia masih stuck di situ soalnya. Aturan nama aturan dengan artinya. Aturan tanda kurung. Nah, ini aturan yang tadi kita bahas nih. Ada awal, urutan, sama ragam kode. Aturan nama. Ini apa? Itu next aja. Next aja. Nah, ini latihan ngetik sih. Pasti akan ada soal ini, kayak buat latihan ngetiknya juga gitu. Jadi sebelum bikin program, latihan ngetik dulu gitu. Nah, itu kalau ping, berarti dia ada yang salah. Kalau dia ping. Bagus gak nih? Iya, ayo kita mulai. Udah, langsung aja. Next. Pencet yang kuning aja kalau udah ya. Hmm. Cepet banget ngetiknya, Aiden. Fast. Faster. Typo. Kalau typo dia warnanya Banyak.
Pink. Enggak, itu bener kok. Coba deh. Nah, kalau pink sih ya kalau yang kurang. Nah, itu gitu doang, smile-smile. Ini kalau taruh gini gimana? Jangan, nanti Oh, ngefek ya? iya ngefek, oh. Nanti berpengaruh. Nah, dia soalnya Permisi. ngeja. Eh, iya. Enggak sih, nanti aku tanyain Hayden ya. Kenapa? Kenapa Aduh, ini emojinya begitu? keyboard keyboard saya aneh. Kenapa? Jadi tanda yang akeongnya itu kan jadi tanda Keong. kutip. Itu tutup kurung. Bukan itu akeong yang ini lagi. Keong yang... Oh, Itu jadi tanda kutip. Maksudnya tanda kutip saya jadi akeong. oh, Ed. Bukan Akeong yang begini ya, yang begini. Iya. Itu Ed namanya. Oh, bukan akeong. Itu Ed. Akeong. Lucu juga Akeong. Iya, itu Ed namanya. Jadi tanda apa? Tanda petik. Yang tanda petik itu ya? Iya. Oh, Nggak tahu cara ubahnya. pakai laptop kan, Hayden? Enggak komputer. Oh, pantesan. Oh, komputer. Jangan program. Apa ini? Di-run dulu. Di-run dulu. Coba. Oh iya, ininya. Hayden, ininya klik nih, yang ini. Nah, gitu. Oh, nih. Ya udah. Udah, kalau udah, kirim. Ininya dibuka lagi. Nah, itunya. Sip. Tinggal pertanyaan mengenai tentang algoritma algoritma serta bahasa pemrograman. Apa ini? Checklist yang benernya yang mana? Kalau dari algoritma tidak tahu cara menebak algoritma harus diklik. Ini pasti salah kan? Pelaku dari algoritma tidak tahu cara. Lainnya apa maksudnya pelaku dari algoritma? Pelaku tuh kita yang bikin programnya. Jadi dia bilang kalau kita itu nggak tahu cara menebak atau berimajinasi. Iya, betul. Pelaku hanya bisa memakai. Waduh. Nah, mana yang betul tuh di antara itu? Jawabannya ada tiga. Ada tiga yang betul. Nih. Hmm, Ya, coba. Oh, masih salah. Ada yang salah tuh. Satu lagi. ah, Kan kalau yang algoritma udah tuh jawabannya kan, yang paling bawah. Nah, tinggal yang pelaku. Pelaku tuh yang mana nih yang benar? Nah, di antara dua itu. Nah, sip. hmm. Tandai pertanyaan mengenai dalam program ini melakukan program ini bergantung aktiviti. Program tersebut selanjutnya dengan tanda kurung. Programnya program Ya udah kan? udah selesai semua ya? Iya, Oke. iya. Data output Nanti, kita. yang itu nanti. Nah, sebelum ke yang kedua, aku ada presentasi dulu. Tadi kan yang pertama udah selesai kan? Hmm. Oke, Hayden bisa stop share screen dulu kalau nggak lihat layarku. Eh, sebentar. Nah, kita kan ke yang kedua nih. Sebelumnya, aku ada presentasi lagi tentang... Ini tadi udah dijelasin ya.
kursus. Nah, ini juga latihan ekstra. Nah, biasanya kalau misalnya di bagian sini, bagian teori, nah itu tuh isinya PowerPoint, PPT ya, PPT yang aku jelasin tentang materi hari itu gitu. Jadi Hayden juga bisa lihat PPT yang aku jelasin di bagian teorinya gitu. Terus yang bintang juga boleh banget dikerjain buat latihan ya, tapi nggak wajib. Kalau dikerjain lebih bagus. Nah, ini tadi udah. Ya, jadi yang Eh, ungu tadi Kak, tuh ya. nanti ada PR gak sih? Nah, kalau misalnya Hayden di dalam kelas itu nggak nggak selesai, nah itu jadi PR Oh. gitu sih. Tapi Tep- kalau PR yang gak selesai dikerjain meeting selanjutnya. Enggak, Oh, dikerjainnya di luar kelas. Meeting selanjutnya lanjut ke materi yang lain gitu. Jadi PR-nya dikerjainnya di luar kelasnya sebelum ke next lessonnya gitu. oh. Gitu. Terus, oh ya, kita ada juga buat menyimpan proyek ya di bagian sini nih. Di bagian lab. Nah, di sini juga kita bisa bisa buat nih, bisa buat proyeknya. Misalnya kita hari ini belajar apa, terus bikin proyek, ini kita bisa buat proyek di sini. Di bagian laboratorium. Oke, nextnya adalah kita belajar fungsi dan argumen. Nah, kita udah belajar masuk ke bagian kode ya, nih. Yang bagian fungsi dan argumen. Sebentar. Oke. Jadi fungsi itu adalah tindakan yang kita bilang. Fungsi itu namanya fungsi ya. Jadi kita mau bikin apa nih? Nah, gitu kan. Itu adalah fungsi namanya. Misalnya contoh paling sederhananya biasanya di Python itu, nah ini fungsi print. Fungsi print ini adalah untuk apa ayo? Tahu nggak? Untuk mencetak kata yang ada di dalam tanda kurung. Yes, betul. Jadi print, print itu kan cetak. Nah, halo para hackers. Nah, nanti ini outputnya akan kayak gini. Ini akan halo para Hmm. hackers juga. Nah, tapi kalau ada komanya, ini tandanya apa kalau ada komanya? Kalau ada tanda koma. Tadi yang aku jelasin di awal kalau ada komanya itu berarti programnya di Program di dipisah. yes, betul. Jadi meskipun ini satu jajar, kalau ada komanya gini, berarti dia tuh dipisah, nggak jadi satu kayak gini nih. Nah, kalau ini kan tanda petik, tanda petik. Nah, kalau ini kan tanda petiknya di sini langsung sama di sini kan. Kalau ini kan di tengah-tengahnya ada komanya. Berarti meskipun dia satu jajar, tapi dia tuh ada dua data. Yang pertama data halo para, yang kedua data hackers gitu. Jadi dipisah sama si komanya. Terus, nah, bedanya sama ini apa? Aiden bisa jelasin nggak? Bedanya, Ini nih. oh, jadi bedanya itu kalau di Mm-mm. atas itu ada umur saya adalah habis itu ada tanda apa tuh stringnya. Mm-mm. Nah, situ kalau di bawah itu 1,4 ada komanya. Bedanya. Mm-mm. Bedanya itu nggak tahu. Kalau ini kan pakai tanda petik nih. Heeh. Kalau ini enggak kan? Nah, ini juga kan ada angkanya nih. Nah, Hmm. bedanya apa? Yang bawah itu 1,1 sama 4 berarti 1 dan 4 enggak sih? Ya, betul. Betul, betul banget, Hayden. Ya, jadi kalau 1,4 nih 1 dan 4 kan ya. Nah, terus kalau ada komanya, nah di sini ada ruang otomatisnya. Jadi dia ada spasinya. Dia nggak jadi satu kayak 14 gini, karena ada komanya gitu. Terus bedanya lagi, kalau ini kan ada tanda petik. Nah, tandanya dia tipe datanya string ya. Nah, ini string akan ada di pertemuan ketiga. Kita akan belajar string juga. Nah, kalau ini, kalau ada tanda petiknya, ini tidak bisa dioperasikan. Tapi, kalau nggak ada tanda petiknya, dia itu tipe datanya integer atau angka gitu. Jadi, kalau string kan kayak kayak gini nih, A, B, C, bisa ada
ada 14 juga gitu kan, ada angkanya juga gitu. Jadi kayak kalimat lah. Tapi kalau ini tuh integer yang bisa dioperasikan. Kalau nggak ada tanda petiknya berarti dia tipe datanya integer. Integer itu angka dan bisa dioperasikan. Bisa dioperasikan itu gimana sih, Miss? Gitu kan ya. Misalnya dioperasikan tuh satu ditambah dua. Nah, itu namanya dioperasikan kan. Jadi kalau misalnya satu mau dikali empat, nah ini nggak usah pakai tanda petiknya. Karena kalau pakai tanda petik ini tipe datanya string. String itu nggak bisa. Dia dikali 14 dijumlahin kayak gini, itu nggak bisa. Gitu. Kalau mau dijumlah ditambah dikali, pakai tipe datanya integer. Gitu. Itu bedanya. Nah, ini baru aja. Nah, kalau mau dikali kayak gini kan. Terus ini 10 tambah 4, 14. 20 dikurangi 6, 14 juga. Nah, ini kalau dibagi kayak gini, ini sama sih simbol-simbolnya kayak simbol matematika. Nah, terus ini, ini ada string, kita mau ngeprint total. Tulisannya kita mau ngeprint tulisan total, tapi ditambah 150 dikali 3. Nah, jadi hasilnya akan kayak gini. Nah, ruang otomatis karena ada komanya di sini gitu. Jadi kita mau ngeprint bacaan total sama ini 150 dikali 3 itu berapa hasilnya. Nah, gini. Jadi biasa kalau ada kalimat atau huruf pakai tanda petik dulu, terus kasih koma buat pemisahnya, terus di sini kita mau ngapain gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, sip. Nah, ini juga kalau persen itu kan sisa ya. Kalau garis miring dua itu pembagian. Nah, kalau tanda bintang dua kali itu adalah pangkat gitu. Nah, kalau ada tanda kurung gini, kira-kira mana yang dikerjain duluan? Oh, yang dikurung duluan. Yes, betul. Ya, jadi kalau yang dikurung duluan, yang dikerjain duluan. Ya kayak matematika biasa lah, gitu. Iya, Bitmas. Yes. Nah, ini print kan Anda buat untuk cetaknya. Terus nanti hasilnya kayak gini gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Nggak. Kalau nggak ada, Hayden bisa share screen lagi dan bisa kerjain yang nomor 2 tadi. Oke. Oke, aku stop sharing. Gantian Hayden yang share screen. Ini ya. Data output. Ya, betul yang itu. Tanda bagian dari kode yang bebas dari error. Nah, itu cara penulisan kode tuh kayak tadi. Kira-kira mana yang benar? Mana yang benar di antara semuanya? Jawabannya ada dua. Jawabannya ada dua, hei. Oh, Dibenerin semua lagi. Dicek dulu cara penulisannya kayak gimana. Nah, tadi kan habis print harus ada buka kurung dulu. Nah, udah. terus kalau kalimat ada tanda petiknya. Nah, Ya. mana yang benar? Ini, ini pasti salah. Mana ini Hmm, nggak salah ini. Nah, situ ini salah, ini salah. Berarti hmm. ini sama yang ini. Coba. Kalau benar, saya dapat Lamborghini ya. Oh iya bener. Kalau bener aku kasih koin. Koin apa? Ih, Sabar, sabar. Nah, itu pink salah tuh, pink. Nanti ada koin. Aku kasih koin nanti Hayden bisa top up Robux. bisa Iya nanti. Kalau koinnya udah kekumpul 500 baru bisa. 500. Iya, nanti setiap akhir pelajaran itu aku kasih poin, koin gitu. Kalau Hayden ngerjainnya bagus gitu. Nanti koinnya bisa ditukar tuh. Nanti deh lihat. Pasti ada notifikasinya kok di kursus tadi. Apa nih? Nah, itu. Apa tuh yang kurang, apa yang salah?
Nah, itu ada yang kurang tuh. Haidin tambahin yang kurang apa? Oh, ditambahin bukan dibikin ulang. Loh, kok? Iya, ditambahin aja. Jangan pakai pagar, jangan. Oh, saya pikir mau dibikin ulang. Enggak. Nah, itu yang kurang apa dari situ? Coba baris pertama yang kurang apa? Mm-mm. Nah, yang kedua, dibenerin kayak Haidin ngebenerin si kodenya itu. Nah, kalau udah boleh dicek. Nah, yang checklist itu. Nah, gitu. Kalau hijau berarti udah benar. Oke. Waduh, Nah, apa ini ini? kira-kira apa yang salah nih? Benar kan? Senyum sini. Ayo, ingat aturan-aturan yang tadi apa? Eits, tidak mengubah dalamnya. Tunggu. Ulang. Maksudnya nggak ngubah dalam? Ya, isinya. Itu kan isinya nih. Yang di dalam tanda petik kan isinya. Nah, Hmm, isinya kan udah sama kayak yang di soal tuh. Berarti yang salah mananya? Nah, itu kan udah sama tuh kayak gitu. Tadi inget nggak aturan ragam kode? nggak boleh pakai spasi kan? Kan itu dalamnya. Berarti printnya harus sejajar semua. Oh, Nah, itu nggak sejajar. iya dong. Nah, disejajarin. Kan tadi spasi, dia sensitif sama spasi gitu. Kalau spasi di dalam tanda petik tuh nggak apa-apa, karena dia kan isinya gitu kan. Tapi kan kodenya itu yang si printnya. Nah gitu, kita harus perhatiin si printnya gitu. Kalau di dalam tanda petik mah nggak apa-apa itu. Udah. Udah, kalau udah coba di run lagi. Nah gitu. Next. Tulislah program yang memunculkan sapaan kepada dunia. Nah, bikin-bikin kayak gini, Hayden. Harus ada koma. Iya dong, di dalamnya. Ingat, huruf kapital, huruf kecil. Oh iya. Hmm, mm-mm. Udah, coba cek. Sip. Nah, Ah, ini nih, ini agak susah nih. Bikin print dulu, habis itu Hayden lihat sini. Satu karyawan dari departemen penjualan mendapatkan 1.350 dolar. Terus ada 12 karyawan. Nah, ini udah oh, kayak gimana? print. Hmm, print dulu. Loh, ininya mana? Jumlah gaji karyawannya mana? Kan pertama kita bikin jumlah gaji karyawan Eh, dulu. Hmm, ya, habis itu. Tadi kalau yang dioperasikan kayak gimana? dioperasikan. Heeh. Dipisah pakai apa dulu? Dipisah pakai koma dulu. Jadi di luar tanda petik. Di luar tanda petik. Di luarnya. Terus kasih koma. Enggak, bener. Kasih koma. Nah, baru deh di situ. 1.350 dikali. 12. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kalau Kan jadi penulis apa? kayak gitu. Oh. Nah, jadi dipisah dulu ya sama koma. Hmm. Baru. Ini itu apa sih sebenarnya? Volume dari media saat ini. Gue pakai kalkulator gak? Boleh, boleh. Iya, boleh, boleh. Sebenarnya itu Haydin cuma pilih mana yang benar penulisannya. Oh, semuanya benar. Iya, itu kodenya emang begitu. Tapi mana yang tulisannya paling benar gitu.
Penulisannya paling bener tuh kayak gimana? Berarti mana dulu? Kan itu ada tiga tuh. Ada 100, ada 80, ada 1024. Nah, mana dulu yang harus dikerjain? Nah, gitu. Udah, satu doang jawabannya. Oh, satu dong. Nah, itu yang bener. Ini ya yang saya suka dari Python nih. Kenapa tuh? Itu bahasanya itu masih manusiawi, nggak kayak HTML. Iya, bener. Bener HTML dan CSS itu pusing. Apalagi JavaScript. Wah, Bener-bener. kelar. Itu tuh kalau Python tuh kayak print hello world doang. Tapi kalau di JavaScript itu tuh sampai 5 baris gitu loh. Iya, cuman buat print satu dua kata doang. Iya bener, relate banget sih. Aku juga dulu belajar JavaScript gitu kayak ribet banget. Terus ternyata Python nih simpel banget gitu, lebih simpel dari semuanya. Kita bantu operating untuk menyewa pemilik kantor berani mengumumkan harga sewa naik 10%. Inflasi. Nah, iya di bawahnya. Kalau yang ini dipisah aja di enter. Udah, bikin print lagi, baru tuh apa yang mau dioperasiin. Itu kan ada penjumlahan, ya, ada perkalian juga. Nah, nggak pakai titik ya, ini langsung aja. Iya. 85.000 dikali 0,1 karena 10% Hayden. Oh, dikali. Iya, dikali. Itu $85, harga sewanya naik 10%, berarti 10% itu 0,1. 0,1. Nah, kalau koma tulisnya pakai titik. Ah, eh, Jadi kalau koma apa itu ini? pakai titik 0,1. Nah, gitu. Habis itu ditambah lagi 85.000. Ditambah lagi. Ya, tambah lagi 85.000. Oh, Nah, gitu. kenapa tambah 85.000 lagi? Kan itu naik. Jadi dikali dulu naiknya, nah terus ditambah lagi 85.000 Oh, gitu. Jadi kayak 2 kali lipat. Naik dulu habis itu ditambah 85. Nah, satu lagi. Tapi kalau mau buat PR nggak apa-apa nih yang bintang. Gimana, susah nggak? nggak gitu sih. Kayak gitu sih. Ah, ini gampang kok yang ini. Cuma kasih penjumlahan tuh di Oh, belakang. Kasih penjumlahan, Aidin. eh, bisa gak sih kayak, nggak bisa deh. Apa-apa, gimana? Nah, kayak mau A sama dengan 55, 480 deh. Gitu. Itu kan harus dibikin dulu variabelnya. Iya. Nah, itu kita belum belajar variabel. Besok kita belajar variabel. Oh, Jadi hari ini belum pakai variabel dulu. print Ya, print dulu. 55480. Ya, betul. 55480 dikali berapa tuh? Oh iya, betul. Besok kita jadwalnya variabel. Mengajukan pembelian uang mereka. Tambah tambah dong 221 8.030. Bentar nih. Hayden, print dulu ini harus menyediakan yang mana? Print. Harus menyediakan titik dua. Baru habis itu dipisah kan. Tadi dipisah kayak tadi. Pakai koma, dipisah dulu. Udah. Mak. Koma. Habis itu, nah ini 55.
480 dikali 6. Karena dia kan 6 laptop nih. Berarti 55480 dikali 6. Habis itu ditambah. Oh, Baru di habis itu. satu baris yang sama. Iya, di satu baris yang sama. Dikasih spasi aja. Biar nggak terlalu rapet. Mm-mm. Habis itu berapa tuh? 21830 dikali 3. Udah sampai yang terakhir kayak gitu. Coba Hayden bikin kayak gitu sampai yang terakhir. Suruh AI aja. Nanti AI yang pinter Python. AI. Iya. AI juga pakai algoritma kan? Iya, benar pakai algoritma. Bener kan? Coba. Coba dicek dulu. Oh, ada yang kurang. Ini maksudnya apa sih? An indent does not miss any outer Indonesian level. Ah, apa itu? Bentar, bentar. Koma ditambah apa yang salah? Oh, titik dua udah kan harus menyediakan titik dua print. Itu print Hayden ngetiknya di paling ujung kan? Iya. Nggak ada spasi kan? Itu ada spasi. Nah, nggak ada. Oh, Coba. iya. Nah, ada spasi satu itu di awal. Harus menyediakan 404.341 dolar. Nah, oke, Hayden waktu kita sudah habis. Beneran. Iya, ini nanti yang bintangnya bisa dikerjain di luar kelas ya. Oke. Oke, Hayden bisa stop share screen. Ada pertanyaan nggak buat kelas hari ini? Enggak. Nggak, semuanya jelas ya. Iya. Nanti aku akan kirim feedback juga kita hari ini udah ngapain aja. Tapi pasti Hayden tadi ingat kan, masih ingat kita bahas apa aja hari ini? Mm-mm. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, thank you untuk kelas hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Besok jamnya sama. Nah, besok kita belajar variabel. Oke, Oke. thank you Hayden. Selamat malam. Bye. Malam.